Salam literasi, ayo membaca, yes, yes, yes. Kembali lagi di podcast Paulian School, Go With Us. Jadi kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Kita kedatangan tamu dari Google Indonesia. Nah, untuk lebih dekatnya, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita akan berkenalan sedikit tentang siapa sih sosok daripada tamu kita pada hari ini. Silahkan Ibu, bisa diperkenalkan. Oke, biar sayang ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Renti Rosmalis. Saya adalah seorang education specialist untuk Google for Education di Google Indonesia. Saat ini saya bertanggung jawab untuk wilayah Sumbagut. Jadi untuk transformasi digital di wilayah-wilayah mulai dari Aceh, terus ada Sumut, Sumbar, Kepri, dan juga Riau, seperti itu. Wah, keren sekali ya Sobat Pelajar. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena Ibu ini masih dibilang usia muda, tetapi sudah berkarir di Google sebagai perwakilan untuk Sumatera, kawasan utara, yang khususnya berkantor di Padang, Sumatera Barat. Nah, untuk kali ini kita akan banyak berbincang, Bu, tentang apa sih daripada Google ini sendiri. Kita akan banyak membahas daripada Google, terus kita akan membahas keuntungan dan plus minusnya lah bagi seorang pelajar. Yang pertama, boleh Ibu ceritakan sebenarnya apa saja program Google untuk transformasi digital untuk di sekolah? Oke, baik. Jadi Google ini punya produk. Mungkin produknya udah cukup familiar ya. Iya. Pernah pakai Google Maps? Pernah Pakai Gmail? Pernah Pakai Google Meet? Pernah. Nah, jadi itu semua adalah beberapa contoh dari Google produk. Nah, gimana nih Google dikatakan untuk Google for Education? Kalau untuk di education, sebenarnya tools yang digunakan itu sama kayak tools-tools pada umumnya. Ibarat pisau nih, pisau kadang dipakai untuk masak. Ada juga pisau dipakai untuk memotong sesuatu. Nah, tools-tools Google di sini yang bisa diakses oleh siapapun itu juga ternyata bisa bermanfaat di pendidikan sebagai alat untuk dalam kelas belajar mengajar. Nah, Google ini salah satu yang paling ditekankan dari semua produk-produknya Google tadi, kayak ada Gmail, ada Google Slide, atau ada spreadsheet-nya, Google Form. Nah, itu ada salah satu kata yang sebenarnya bisa kita kumpulkan untuk semuanya, itu adalah kolaborasi. Jadi Google sangat mendukung pendidikan dan juga sangat mendukung untuk penggunanya itu bisa berkolaborasi menggunakan produk-produknya Google. Nah, selain itu Google juga punya sertifikasi untuk para guru. Sertifikasi ini diberikan ke guru-guru yang sudah melewati beberapa tahap di Google dan akan disertifikasi sebagai Certified Google Educator. Nah, selain itu Google juga punya komunitas guru. Nah, komunitas ini guru-guru yang ada masuk ke dalam komunitas tersebut itu bisa saling belajar dengan peserta komunitas lainnya. Seperti itu. Selain itu juga bersama kementerian saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google mendampingi sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah rujukan Google. Ada banyak persyaratannya dan kita itu sebagai bentuk apresiasi untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan atau menjalankan pembelajarannya dengan menggunakan ekosistem Google. Seperti itu. Selain untuk siswa, ternyata Google ini sangat banyak bermanfaat ya, terutama terhadap siswa yang pertama, terus yang kedua untuk guru juga. Betul. Ada komunitas guru tadi ya, Bu? Betul. Ada komunitas guru, terus Google juga sudah berkolaborasi dengan pemerintahan. Wah, keren sekali ya Sobat Pelajar. Bukan hanya keuntungan secara pribadi bagi kita seorang siswa untuk menggunakan Google. Jadi Google ini juga bisa berdampak positif bagi di sekeliling kita. Bahkan di masyarakat juga sangat berguna ya, Bu. Betul. Terutama nggak pakai Google. Iya, betul sekali. Dan sekarang tuh malahan saya lebih asik tuh pakai Google Form. Karena kan pembelajaran di sekolah Parulian kan udah berbasis digital nih kan. Nah, jadi ketika guru mengirimkan tugas ataupun mengirim
soal ujian ini menggunakan berbasis digital. Jadi Google ini juga sangat membantu juga bagi kami. Bukan hanya menjawab soal saja, tetapi mengirim soal, berinteraksi seperti di Gmail. Jadi mungkin berdampak positif juga ya bagi kita sobat pelajar. Nah, itu harapan kita sebenarnya gimana Google ini mempermudah baik guru ataupun siswa untuk di proses pembelajarannya. Seperti itu, seperti yang tadi adiknya bilang, kuis, atau juga mungkin mau ngasih feedback, atau mau berinteraksi. Nah, itu bisa pakai juga produk-produknya Google. Karena sebenarnya produk itu juga bisa dikembangkan lagi. Pakai Classroom, di situ kita bisa pembelajaran dari sana udah tersistem seperti itu. Modulnya ada di sana, terus juga mungkin butuh link-link referensi. Mungkin langkah anak-anak di sekolah Parulian mungkin belum bisa tuh sampai ke luar negeri, tapi setidaknya melalui produk-produk kita harapannya pengetahuannya, pengalamannya, informasinya itu udah sampai kemana-mana. Iya. Harus sih Bu kalau seperti itunya. Kalau seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin kita tidak pernah ke luar negeri, tetapi untuk kita bisa sampai ke sana melalui Google kita bisa menjembataninya. Iya, betul. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan ke berikutnya. Nah, bagaimana sih caranya agar sekolah bisa menjalin kerjasama dengan Google tersendiri nih Bu? Jadi pertama, Indonesia itu udah melakukan investasi yang besar terhadap SDM-nya. Setiap sekolah punya akun belajar.id. Iya. Adik-adik udah punya kan? Saya sudah punya. Udah aktifin belum? Sudah. Udah pakai belum? Sudah. Untuk apa? Saya untuk pembelajaran digital marketing pada saat ini. Oke, kan buka beberapa aplikasi jadinya akses yang harusnya berbayar jadi tidak berbayar seperti itu kan. Nah, itu adalah jumlah yang besar dan Google merasa perlu menemani sekolah-sekolah atau daerah-daerah untuk memanfaatkan akun-akun tersebut secara lebih maksimal. Nah, harapannya Google bisa jadi rekan atau jadi teman buat setiap sekolah yang memang mau bertransformasi digital. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, sekarang saya juga mau tanya balik gitu sama yang bertanya tadi misalkan gitu. Sekolahnya apakah punya misi yang sama nggak sama kita? Apakah sekolahnya sama-sama pengen menghadirkan ekosistem digital nggak? Kalau mau dan komitmennya ditunjukkan dengan aktivitas-aktivitas atau action, mulai dari guru-gurunya mau belajar seperti itu, ayo, tidak harus ribet-ribet, itu sudah bisa kita jalan bareng, kolaborasi bareng buat memanfaatkan produk-produk Google tersebut. Bisa kita ikutkan dalam beberapa pelatihan, terus juga bisa kita dampingi, kita juga bisa jadi teman diskusi, kita juga bisa menjejaringkan dengan guru-guru lain atau dengan sekolah-sekolah lain, seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, komitmen aja dulu sama Google. Oh gitu ya. Jadi selain kita berkomitmen, sebenarnya Google ini sama seperti mencari pasangan sebenarnya. Betul. Kita harus mencari yang sefrekuensi nih sobat pelajar. Selain frekuensi dan memiliki visi misi dan juga yang sama juga. Betul. Jadi saya juga biar nggak bubar. Iya, seperti itu sobat pelajar. Jadi seperti yang saya dengar tadi, Google kan baru membuka itu namanya akun belajar ya. Iya. Iya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah akun belajar ini hasil kolaborasi dengan pemerintah atau daripada Google tersendiri? Iya benar, itu merupakan kolaborasi dengan pemerintah. Jadi Google dan pemerintah ternyata sevisi misi nih, cocok nih sejalan atau transformasi digital. Ditambah mungkin pemerintah merasa bahwa Google adalah produk yang cocok untuk sekolah karena mungkin produknya itu bisa terintegrasi. Jadi ada 17 dan itu semua bisa saling terhubung. Kalau misalkan kamu bikin jadwal di Google Calendar, itu bisa nge-link ke Google Meet, dan Google Meet-nya bisa nge-link ke Classroom. Kalau misalkan ada tugas kerja kelompok, nah itu bisa misalkan pakai Google Doc atau spreadsheet. Nah itu satu dokumen bisa diakses oleh semua orang, bareng-bareng bisa ngedit di sana. Terus juga mungkin orang tua juga bisa ngelihat di sana. Nah mungkin melihat kecocokan tersebut dengan pola-pola pendidikan yang ada di Indonesia, akhirnya Google dan Kementerian Pendidikan itu
bikin deh akun belajar yang dikasih ke semua guru dan siswa yang ada di Indonesia. Oh, tanpa terkecuali itu ya, Bu? Ya. Dari mulai jenjang SD, kalau PAUD itu ada gurunya, terus SD, SMP, SMA, semua punya. Itu semua punya. jadi dari yang mempunyai akun belajar ini dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Wah, bagus sekali ya Sobat Pelajar. Ini adalah salah satu program daripada Google dan juga program juga daripada pemerintah Betul. agar mencerdaskan SDM kita. Dukungan apa saja yang diperlukan dari sekolah agar dapat bekerja sama lah dengan Google ini, Bu. Jadi kayak misalnya nih sekolah Parulian ingin bekerja sama dengan Google, ingin bermitra. Apa-apa saja sih syaratnya? Kayak seperti tadi kan ada satu memiliki frekuensi yang sama, tujuan dan visi misi yang sama. Kalau persyaratan yang lain boleh nggak? Persyaratan yang lain, salah satu persyaratan paling penting adalah menggunakan produk Google di pembelajarannya, baik itu Classroom atau Google Form tadi, Google Doc. Nah itu kalau misalkan digunakan, nah itu nanti kita bisa jadi itu tadi kita tarik ke belakang lagi. Kalau misalkan memang punya visi misi yang sama, berminat atau merasa ada manfaatnya nih kalau ekosistem di sekolahnya jadi ekosistem Google, ayo kita jadikan sekolahnya sebagai sekolah rujukan Google dengan cara memastikan bahwa guru-gurunya sudah tersertifikasi Google. Jadi mungkin butuh ada persiapan, terus juga ada ujian, ada sertifikasi seperti itu. Terus juga adik-adiknya juga harus sudah terbiasa belajar gunakan produk Google. Entah itu untuk bikin Google slide. Iya. Jadi kalau presentasi enggak lagi pakai kertas plano gitu. Presentasi ya pakailah teknologi yang ada. Atau kalau misalkan gurunya ngajar materi yang tadinya diajarkan guru, harapannya tuh bisa diakses kembali, bisa dilihat melalui Classroom seperti itu. Nah, kalau ekosistemnya sudah terbentuk, produk-produk Google sudah tergunakan dengan baik, lalu guru-gurunya sudah tersertifikasi, mungkin Google akan memberikan apresiasi. Apresiasinya ya berupa sekolah ini kita namanya sekolah rujukan Google. Seperti itu ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi nih kan, untuk presentasi menggunakan Google Slide ya. Itu salah satu contoh. Ya, salah satu contohnya. Ya, saya pun kalau misalnya dari pribadi saya sendiri ya, seperti sekarang nih kan, masih ada juga guru yang menggunakan kertas. Nah, mungkin bagi saya itu agak sedikit menyulitkan sendiri bagi saya. Karena selain membuang uang juga kan, nah juga itu kan harus memerlukan banyak biaya lagi kan, seperti biaya printer, kertasnya lagi. Nah kalau misalnya kita pakai Google Slide, kita tinggal buka HP dan bermodal kuota doang kan, terus kita bisa melihat materi yang sudah tadi dibawakan. Wah, keren sekali Sobat Pelajar. Itu adalah salah satu produk-produk daripada Google tersendiri. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba untuk lebih banyak daripada produk-produk Google ini, Bu. Nah, seperti Google Meet ada juga ya? Ada Google Meet, Form ya kan? Seperti Gmail juga saya suka mengirim pesan. Jadi kalau misalnya coba pakai ini deh yang juga bagus untuk manajemen, kalau misalkan kamu mau belajar atau mau lain-lain, pakai Google Calendar. Jadi itu bisa membantu kita dalam keseharian. Jadi di Google Calendar itu kan ada mulai tanggal dan juga ada jam-jamnya. Dan itu bisa sekaligus disinkronkan dengan email, dengan Gmeet dan lain-lain. Misalkan bahkan kalau saya biasanya nih, ini tidak hanya untuk belajar tapi juga untuk kerja atau untuk sehari-hari. Saya udah buat tuh di Gokal saya. Jam 8 waktunya yoga misalkan. Ditulis tuh di Google Kalendernya jam 8 yoga, jam 9 meeting, jam 10 beli sarapan misalkan, jam 11 buka buku, baca buku apa yang misalnya ingin diselesaikan, jam 12 makan siang. Nah itu tuh membantu banget untuk manajemen waktu kita. Jadi biasanya saya untuk kerjaan atau enggak itu biasanya udah saya bikin
untuk sehari-hari. Jadi di handphone saya lihat jadwal hari ini mau ngapain aja, tuh biasanya saya buka Google Calendar. Buat pelajar itu cocok banget sebenarnya. Jangan lagi ada target nih, dalam sehari saya harus atur waktu untuk belajar dari jam segini, main jam segini, tidur jam segini. Google bisa juga dipakai untuk itu. Oh, selain sebagai pembimbing kita, Google ini juga bisa dibilang asisten pribadi lah ya, Bu. Nah, selain kita Google juga sebagai asisten pribadi, Google ini bahkan bisa mengingatkan kita kapan kita waktunya makan, kapan kita, iya nggak ada yang ngingetin. Masalahnya sekarang nggak ada yang ngingetin. Terus belajar juga kan, jadi lebih konsisten. Nggak ada yang nyemangatin. Nggak ada yang nyemangatin. Ini nanti disemangatin. Oh, bisa juga disemangatin Google. Itu seperti itu ya. Belajar. Semangat belajarnya ya gitu. Oh, seperti itu. Nah, seperti itu sobat pelajar. Dengan perbincangan kita kali ini, Bu, mungkin teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah maupun yang sedang menonton video ini mungkin bisa dapat terinspirasi dengan perbincangan kita kali ini. Dari mulai produk-produk Google, bekerja sama, dan juga cara sekolah juga bermitra dengan Google, dan juga guru-guru bahkan tadi ya, guru-guru serta kepemerintahan juga mungkin dapat terbantulah dengan adanya inovasi daripada Google tersendiri. Nah, kami berharap juga sekolah ini bisa mendapatkan dampak yang baik lah bagi Google sendiri maupun bagi sekolah ini juga. Nah, untuk ke pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Menurut Ibu, bagaimana kesan selama Ibu datang dari Padang ke sekolah ini? Bagaimana pesan dan kesannya yang Ibu rasakan? Kesan pertama yang saya rasakan adalah welcome. Jadi saya merasa cukup disambut dan diterima dengan baik. Dan yang paling saya baca adalah ternyata ada kemauan untuk berkembang dan upgrade tinggi. Iya. Nggak hanya di siswa-siswanya, tapi juga mungkin di manajerialnya, di guru-gurunya. Mungkin kita percaya ya bahwa kayak dinosaurus yang punah karena tidak bisa beradaptasi. Iya. Kita khawatirnya kita mungkin nggak punah secara fisik, tapi punah secara jiwa seperti itu kalau kita tidak ingin berkembang dan adaptasi dengan hal-hal baru. Tapi saya lihat di sini kayak mulai ada ruangan-ruangan ini, ada podcast seperti ini yang dilakukan oleh anak SMA. SMA, iya Bu, kelas 2. Podcast yang dilakukan oleh anak SMA berarti ada kemauan untuk upgrade, untuk mengikuti, mengadaptasikan dirinya dengan apa yang sedang happening saat ini. Dan itu menurut saya adalah sebuah habit yang bagus. Terus juga keingintahuannya terhadap produk-produk Google, itu juga kesan yang sangat baik buat saya. Dan itu menurut saya adalah hal yang memang sudah seharusnya dilakukan. Menyenangkan di sini, sekolahnya bersih, luas. Terima kasih Bu. Oke sobat pelajar, mungkin itu dari perbincangan tentang bagaimana kesan dan pesan Ibu Renti selama berada di sekolah Parulian. Mungkin dengan adanya perbincangan kali ini, sobat pelajar juga bisa semakin mengenal apa itu Google dan juga apa itu sekolah Parulian. Ya. Parulian School, go with us!